Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Guru Mande, sebuah channel edukasi yang membahas tentang segala hal tentang ASN, baik itu PNS maupun P3K, dengan segala dinamika, dengan segala romantika, dan juga segala hal yang ada di dalam dunia ASN tersebut. Dan sahabatku, ketika kita mendengar kata single salary ya, pasti ada di benak kita, apakah benar bahwa sistem penggajian tunggal ini akan diterapkan oleh pemerintah untuk menggaji para PNS? Kalau misalkan benar, itu kapan akan dilaksanakan, akan diberlakukan untuk penggajian? Dan tentu sederet pertanyaan yang meragukan gitu ya, tentang keseriusan pemerintah di dalam memberlakukan sistem single salary ataupun sistem penggajian tunggal ini. Tapi kalau kita melihat fakta gitu ya, melihat fakta bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba di dua lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga PPATK. Nah, ini merupakan sebuah langkah menandakan ada keseriusan gitu dari pemerintah untuk memberlakukan sistem ini. Kemudian di samping itu ya, ada juga keseriusan pemerintah di hal lain ya. Apakah hanya dua lembaga ini yang diuji cobakan? Ternyata tidak. Karena ada sekian, bahkan 13 lembaga instansi yang baik di pusat maupun di daerah yang akan segera diuji cobakan. Dan ini akan kita bahas di video kali ini. Dan satu kata kunci ya, bahwa dengan uji coba di 13 instansi ini, menurut saya ini adalah sebuah keseriusan akan diberlakukannya gaji tunggal atau single salary. Sistem gaji ASN dengan skema single salary itu menjadi terobosan inovatif ya, yang tengah diuji coba oleh beberapa instansi ya, seperti yang tadi disebutkan, ada KPK dan juga PPATK sebagai proyek percontohan atau pilot project dari skema ini. Skema single salary bertujuan untuk menciptakan perubahan signifikan dalam penggajian ASN dengan menggabungkan berbagai tunjangan menjadi satu besaran gaji pokok. Ternyata ya, proyek pilot ini tidak hanya melibatkan KPK dan juga PPATK, melainkan ada 13 instansi lainnya yang akan menyusul dalam menerapkan sistem gaji tunggal atau single salary. Nah, ke-13 instansi itu meliputi tingkat pusat, tingkat provinsi, dan juga tingkat kabupaten. Di tingkat pusat itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan SAR Nasional, Basarnas, dan juga Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Sedangkan di tingkat provinsi itu akan diuji cobakan di Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan di tingkat kabupaten itu akan diuji cobakan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Badung, Bali, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Sukabumi, dan juga Kota Sorong. Itu di tingkat kabupaten. Nah, sistem single salary ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi ASN dengan pendapatan yang lebih besar, meskipun tidak semua tunjangan akan digabung. Tunjangan kinerja dan juga tunjangan kemahalan tetap menjadi bagian dari sistem gaji single salary. Perubahan ini diharapkan membuat ASN semakin menguntungkan dengan adanya transparansi dalam sistem penggajian. Selain itu, sistem ini diharapkan mempermudah pemerintah dalam mengawasi kinerja ASN, karena seluruh penghasilan tercakup dalam satu besaran gaji, memungkinkan evaluasi yang lebih efektif dan pemberian penghargaan kepada yang berprestasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penerapan sistem single salary akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya apa? Gitu, untuk menjaga kondisi keuangan negara.
Transformasi sistem penggajian ASN dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan semakin banyaknya instansi yang diuji cobakan ya di dalam penerapan single salary atau sistem gaji tunggal ini, diharapkan terjadi perubahan positif dalam birokrasi pemerintah Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan transparan. Nah, ada baiknya ya kita tunggu apakah kebijakan single salary ini bisa diterapkan secepatnya, karena kita punya pengalaman ya tahun 2014 dan 2019 itu sudah ramai dibicarakan tentang sistem single salary, tapi ternyata di 2 periode itu tidak dilaksanakan, masih ditunda, dan sekarang ada wacana lagi di tahun 2024 ya. Semoga ini menjadi selain bisa dilaksanakan, tapi juga yang paling penting adalah bisa mensejahterakan para PNS atau ASN secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu, semoga ini menjadi sebuah informasi ya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk menjalankan kerja sebagai PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.